korban ya, dengan membeli logam mulia berbagai ukuran, kemudian perhiasan emas, motor merek Yamaha NMAX, dan menyewa rumah di Permata Cimanggis, di Cimanggis ya, yang akan digunakan untuk mengubur korban gitu. Jadi rangkaiannya seperti itu. Nah, kemudian tadi untuk modus operandi ya, untuk modus operandi adalah jadi mereka ya tadi mereka berkenalan, kemudian mereka si korban ini mengetahui bahwa si korban ini memiliki finansial yang dianggap lebih gitu kan, mereka dianggap orang berada, sehingga kedua tersangka itu berencana ya untuk menghabisi nyawa korban dan kemudian mengambil barang-barang yang dan uang milik korban tersebut. Itu modus operandinya. Sedangkan motif bahwa tersangka ini ingin menguasai ya harta milik korban. Jadi itu kronologisnya. Kemudian barang bukti ya, barang bukti adalah ada 11 buah emas ya, antam. Ini kurang lebih 11,5 gram. Ini dari berbagai jenis ya, berbagai apa namanya. Kemudian 2 unit laptop. Kemudian seperti kita lihat ada cangkul, kemudian skop, jam tangan, kemudian perhiasan tadi yang saya sampaikan. Kemudian juga di sini ada beberapa buah kartu Visa dari Bank Mandiri, BNI, BCA, kemudian Permata dan lain-lain ya untuk barang bukti gitu. Jadi ini kemudian sedikit saya sampaikan terkait dengan kronologis pengungkapan kasus ini. Jadi mendasari laporan polisi itu, kemudian kita melakukan penyelidikan dari Subdit 3 Krimum, dan hasil dari penyelidikan diketahui bahwa diketahui bahwa tabungan korban ini digunakan oleh saudara Las dan saudara Daf. Ya, kemudian tim mengamankan keduanya di rumah di daerah perumahan Permata Cimanggis, Kota Depok, dan keduanya diketahui bahwa saudara Rinaldi dibunuh dan disimpan menyampaikan di apartemen Kalibata, dan kemudian untuk korban sendiri sudah kita kirim ke rumah sakit Kramat Jati. Untuk penerapan pasal ya, jadi mereka dikenakan pasal 340 dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun juga, dan atau pasal 338 KUHP dan pasal 365 KUHP. Saya rasa ini yang dapat saya sampaikan. Dipegang bentarnya, Le. Dipegang, Le, bentarnya, Le. Buka bang. Jadi mereka berpacaran, Pak ya.
Ya, mungkin karena situasi saat ini mereka tidak ada, bagaimana dia kemudian mencari korban, ya, mencari korban untuk mendapatkan harta. Demikian. Ya. Bagaimana kiri Pak. Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Dirkrim beserta staf, Pak Kabid Humas dan rekan-rekan media yang saya hormati pula. Baik, pada kesempatan ini saya akan merilis terkait dengan pengungkapan kasus pembunuhan berencana, ya, disertai mutilasi yang diungkap oleh Subdit 3 Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya. Jadi di sini kasus ini berawal dari adanya laporan polisi, ya, laporan polisi tentang laporan orang hilang, yaitu yang dilaporkan dari keluarga korban atas nama korban yang selama RHW, yaitu tanggal 12 kemarin, di mana dari tanggal 9 bahwa korban ini tidak bisa dihubungi, ya, tidak ada komunikasi dengan pihak keluarganya. Nah, mendasari daripada laporan tersebut, ya, laporan tersebut kemudian kami khususnya dari Reskrimum, ya, dari Krimum kemudian segera melakukan tim khusus untuk melakukan penyelidikan kasus tersebut. Adapun tempat kejadian TKP adalah di salah satu apartemen di Pasar Baru, Jakarta Pusat, ya. Jadi selasa waktu kejadian pengungkapan terhadap kasus ini adalah tanggal 16 September 2020. Jadi alhamdulillah, jadi laporan tanggal 12 kemudian tanggal 16 kasus tersebut dapat terungkap. Untuk korban tadi saudara almarhum RHW ini berusia 33 tahun. Dan tadi saya sampaikan dalam waktu singkat, dalam waktu 4 hari kasus ini bisa terungkap. Adapun 2 orang seperti apa di belakang saya, yaitu atas nama DAF, ya. DAF ini berumur 26 tahun. Yang bersangkutan adalah pelaku ataupun eksekutor, yaitu membunuh korban dan juga memutilasi korban. Sedangkan pelapor ini saudara LAS ini berusia 27 tahun. Jadi peran yang dilakukan oleh LAS adalah mengajak korban untuk bertemu dan menyewa apartemen di Pasar Baru, Jakarta Pusat, ya. Jadi untuk kronologis, ya, bahwa antara korban
korban dengan saudara LAS ya. LAS ini memang sudah lama ya mereka saling mengenal. Mereka mengenal melalui chatting, yaitu saudara LAS chatting dengan korban melalui aplikasi Tinder. Saya rasa mungkin tahu ya aplikasi Tinder ini. Ya, dan tadi saya sampaikan mereka kemudian beberapa kali ketemu, dan korban memang juga kemudian meminta nomor WA kepada tersangka, dan keduanya sering melakukan chatting ya, dan menggunakan aplikasi WA atau WhatsApp. Dan terakhir ya, tanggal 5 September mereka ada komunikasi ya, ada komunikasi antara si LAS dengan korban ini. Kemudian tanggal 7 September mereka ada berjanjian untuk bertemu di salah satu apartemen di Pasar Baru tadi. Dan kemudian mereka menyewa tanggal 7 sampai dengan tanggal 12 menyewa apartemen tersebut. Nah, disinilah kemudian ada waktu beberapa hari ya, mereka kemudian sekitar tanggal 9 ya, 9 September mereka masuk ke apartemen tersebut. Dan sebelum tanggal 9 ini rupanya antara saudara LAS dengan saudara DAF ini bisa dikatakan merupakan pacarnya LAS juga ya. Tersangka DAF dengan LAS ini ada hubungan bisa mungkin hubungan bahwa mereka merupakan pacar daripada LAS. Nah, disitulah mereka merencanakan untuk menghabisi korban ya, saudara RHW tadi ya. Tanggal 9 masuk, rupanya DAF ini sudah mendahului masuk ke apartemen tersebut. DAF ini kemudian bersembunyi di kamar mandi. Nah, kedatangan korban dengan saudara LAS itu awalnya sempat mereka berbincang, kemudian berhubungan ya. Nah, ketika berhubungan itulah kemudian DAF keluar. Jadi mereka sudah menyiapkan batu bata, langsung dipukulkan ke kepalanya itu sebanyak 3 kali. 3 kali dipukul, kemudian dia melakukan penusukan terhadap korban itu sebanyak 7 kali, sehingga korban meninggal dunia. Nah, mereka kebingungan mau diapakan korban ini ya. Kalau mereka bawa mungkin dalam kondisi masih meninggal, tidak kesulitan. Kemudian mereka berdua turun, tapi sebelumnya si korban ini digeser ke kamar mandi untuk supaya tidak terlalu kelihatan mungkin kalau ada orang yang melihat. Kemudian mereka membeli golok dan gergaji ya. Setelah mendapatkan, mereka kemudian kembali ke apartemen tersebut dan melakukan mutilasi ya. Ini saya rasa suatu perbuatan yang sangat keji ya. Memutilasi menjadi 11 bagian, dan bagian-bagian tubuh itu dimasukkan ke tas kresek, kemudian dimasukkan ke 2 koper dan 1 ransel. Ini yang dilakukan oleh mereka ya, 2 ransel dan 1 kresek. Nah, setelah itu mereka juga, saya lupa tadi menyampaikan, mereka juga membeli spray baru ya, spray baru dan cat warna putih untuk mengecat bercak-bercak darah yang ada di tembok itu. Nah, karena mereka waktu masih banyak, ada kejadian tanggal 9 ya, mereka menyewa sampai tanggal 12 ya. Nah, ini kemudian mereka memindahkan ya koper tadi yang berisi korban ini ke sebuah apartemen
ya, apartemen di Kalibata ya. Ya, setelah itu mereka ke apartemen di Kalibata di lantai 16. Nah, di sanalah kemudian mereka menyimpan korban tersebut.